Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang toleransi dalam beragama. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang toleransi dalam beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati, menerima dan menghargai keyakinan orang lain tanpa mencampuri atau merendahkan ajaran agama mereka. Jadi yang dimaksud dengan toleransi dalam beragama di sini ialah sikap saling menghormati. Setiap manusia jikalau sudah saling menghormati, tentunya di situ tidak akan ada yang namanya perpecahan. Tidak akan ada yang namanya konflik karena kita senantiasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Makanya di sini pentingnya kita saling menghormati di situ agar supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan di antara kita. Baik dalam hal lingkungan, baik dalam hal hubungan keluarga, baik dalam hal hubungan di antara sesama yang ada di lingkungan dan juga menghormati satu dengan yang lainnya. Makanya yang dimaksud dengan toleransi di dalam beragama di sini adalah sikap saling menghormati, menerima dan menghargai keyakinan orang lain. Artinya kita senantiasa menerima keyakinan apa yang diyakini oleh orang lain. Dan juga menghormati perbedaan mereka. Karena senantiasa setiap orang di situ memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Kita senantiasa menghormati, menerima dan menghargai keyakinan orang lain tanpa mencampuri atau merendahkan ajaran agama mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik, menjaga kerukunan sosial, dan memastikan setiap individu dapat beribadah dengan aman tanpa rasa takut atau diskriminasi. Artinya di sini kenapa kita harus menjaga yang namanya toleransi dalam beragama? Agar supaya di sini mencegah konflik. Setiap sesuatu, setiap seseorang di sini jikalau sudah menghormati, saling menghargai tanpa merendahkan yang lain, senantiasa di situ akan terjaga yang namanya kerukunan dan mencegah yang namanya konflik. Mencegah yang namanya perpecahan dan juga mencegah yang namanya perbedaan pendapat sehingga yang menimbulkan sebuah konflik. Makanya di situ gunanya kita toleransi di dalam beragama seperti itu. Dan juga apa di situ
dan memastikan setiap individu dapat beribadah dengan aman tanpa rasa takut atau diskriminasi. Makanya di sini kita tidak boleh mengganggu peribadatan yang dilakukan oleh agama lain. Biarkan mereka beribadah dengan tenang dan juga dengan rasa aman tanpa kita mengganggu peribadatan mereka. Praktek toleransi antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama. Itu tidak memaksakan kehendak, menghargai hak setiap orang untuk memeluk agama sesuai hati nuraninya tanpa paksaan. Makanya di sini agama di situ bukan merupakan paksaan. Mereka yang masuk ke dalam sebuah agama, termasuk memeluk agama Islam di sini, mereka tanpa ada paksaan sama sekali. Karena yang dimaksud dengan agama Islam di sini, agama Islam merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu namanya toleransi antar umat beragama. Diwujudkan melalui beberapa prinsip utama. Yang kedua di sini saling menghargai ritual dan tempat ibadah. Memberikan ruang dan ketenangan bagi umat agama saat mereka menjalankan ibadah. Artinya di sini kita tidak boleh mengganggu peribadatan orang lain. Kita saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai ritual dan tempat ibadah. Kita tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh membuat mereka takut dengan kita, tidak boleh membuat kita di situ merasa takut di dalam peribadatan kita sesuai dengan keyakinan kita dalam beragama. Artinya di sini yang nomor 2 di situ wujud dari toleransi antar umat beragama. Di situ yang kedua saling menghargai ritual dan tempat ibadah. Praktek toleransi antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama. Yang nomor 3 di sini menjaga kerukunan sosial, menjalin kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, terlepas dari perbedaan latar belakang kepercayaan. Menjaga kerukunan sosial di sini dapat diwujudkan dengan saling kita bergotong royong membantu sesama dalam hal sosial tanpa latar belakang mereka. Salah satu contohnya, kalau misalkan ada seseorang yang butuh bantuan di situ di dalam hal sosial, misalkan mengalami kesusahan di dalam hal perekonomian, meskipun di situ mereka beda keyakinan dengan kita senantiasa membantu mereka di situ untuk menjaga kerukunan sosial. Artinya di dalam membantu seseorang di situ untuk menjaga kerukunan sosial tanpa memandang perbedaan latar belakang kepercayaan mereka. Yang selanjutnya di situ, tapi di sini dalam tanda kutip, artinya di sini kita membantu mereka di dalam hal kebaikan saja. Jangan membantu mereka di situ untuk hal-hal keburukan. Misalkan membantu memberikan dana kepada seseorang dan dana tersebut dibuat untuk menghancurkan orang lain. Makanya di situ tidak boleh kita membantu mereka untuk senantiasa mereka menghancurkan orang lain. Itu bukti tidak akan menjaga kerukunan sosial. Bukti dari menjaga kerukunan sosial di situ kita membantu teman, kita membantu orang lain untuk hal kebaikan saja. Praktek toleransi antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama.
Yang selanjutnya di situ bijak dalam berkomunikasi. Menghindari ujaran kebencian, diskriminasi, atau perdebatan yang dapat memicu perpecahan baik di dunia nyata. Artinya di sini kita senantiasa bijak di dalam menggunakan kata-kata kita. Bijak di dalam berkomunikasi, ucapkan sesuatu yang baik terhadap orang lain. Jangan mengucapkan suatu ujaran kebencian. Jangan mengucapkan suatu sindiran yang bisa membuat hati seseorang merasa sakit. Jangan membuat suatu ucapan yang mengandung diskriminasi, membeda-bedakan orang lain dan merendahkan orang lain. Makanya di situ gunakan sosial media ataupun kita berinteraksi langsung dengan sesama di situ dengan menggunakan komunikasi yang baik. Itulah yang dimaksud dengan praktek toleransi antar umat beragama diwujudkan melalui beberapa prinsip utama. Perihal tentang toleransi di dalam beragama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 106. Ayat 1 sampai 6. Jadi di situ makna dari lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Artinya di sini kita senantiasa di dalam beragama senantiasa menjaga toleransi agar supaya tidak timbul perpecahan. Karena mereka di sini beribadah sesuai dengan keimanan mereka, sesuai dengan keyakinan mereka. Makanya di situ aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Itulah makna dari toleransi di dalam beragama. Artinya mereka menyembah sesuatu yang mereka yakini. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.